Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah begitu maha baik kepada kita. Insya Allah pada saat ini kita masih dianugerahkan keimanan, keislaman dan keihsanan oleh Allah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah mengistiqomahkan keimanan, keislaman dan keihsanan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berharap di hadapan Allah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan-kemampuan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sampai kita pada halaman ke-6, 3 baris dari bawah. Fal hadithul awwalu, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fal hadithul awwal, maka hadis yang pertama, ajazani, telah mengijazahkan kepadaku, bihi, dengan hadis ini, al-allamatu syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami, yaitu al-allamah asy-syekh Muhammad al-Khatib, orang Syam. Asy-Syami artinya orang Syam. Tsummal madaniyul hambaliyu, kemudian menjadi orang Madinah. Dari Syam hijrah ke Madinah. Al-Hambaliyu, yang bermadhab Hambali. Jadi hadis ini yang pertama adalah diijazahkan kepada pengarang kitab ini dari Syekh Muhammad al-Khatib, yaitu asalnya dari negeri Syam. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jaza. Semoga rizki lahiriah batiniahnya melimpah. Yang madhabnya adalah madhab Hambali, dan wafatnya di Madinah karena hijrahnya ke Madinah dari Syam. Wa huwa, dia itu adalah Uthman bin Abbas bin Uthman an masyayikhihi, yaitu adalah Uthman bin Abbas, yaitu putranya Abbas, putranya Uthman, an masyayikhihi, dari beberapa gurunya, muttasilan, yang bersambung, jadi tidak putus sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila Abi Dzarrin al-Ghifari, kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho atasnya. Dari Abu Dzar, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, dalam hadis, yarwihi, yang diriwayatkan,
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, dari Tuhannya, yaitu Allah azza wa jalla. Jadi ini hadisnya hadis qudsi. Baginda Rasulullah yang menyampaikan, cuma isinya adalah perkataan atau firman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, berfirman Allah taala, ya ibadi, duhai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu, telah mengharamkan az-zulma, zalim, ala nafsi, atas diriku. Faja'altuhu, maka aku jadikan ia, kezaliman itu, bainakum, di antara sesamamu, muharraman, diharamkan. Fala tazalamu, karena itu janganlah kamu saling berbuat zalim. Hadis yang pertama dari kitab Nasaihul Ibad, yaitu bahwasanya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis dari baginda Rasul, qudsinya dari Allah, karena Allah Al-Quddus yang maha suci. Apa isi hadis ini? Isinya adalah, ya ibadi, Allah berfirman kepada kita semua, wahai hambaku, inni haramtu zulma, aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Artinya Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Artinya juga Allah mustahil berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim terhadap makhluknya walaupun sedikit. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim itu bahasa Arabnya adalah az-zulmu, seakar juga dengan zulumatun kalau jamaknya. Artinya apa? Dari sisi bahasa, zalim itu artinya kegelapan. Zalim juga dalam bahasa itu berarti wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Harusnya tempatnya Al-Quran ditinggikan, taruhnya di bawah, zalim namanya. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya sendal itu dipakainya pakai kaki, ini karena mahal sendalnya taruhnya di kepala, zalim namanya. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim juga berarti kegelapan-kegelapan. Dari sisi istilah, maka zalim itu berarti melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran di hadapan Allah. Sesuatu yang tidak dibenarkan Allah, itu namanya zalim. Baik itu berupa tidak mengerjakan perintah Allah maupun melakukan yang dilarang oleh Allah, ya. Maka zalim itu kebalikannya adalah al-adlu, adil. Kalau adil itu wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu adil. Az-zalim kebalikan dari adil. Pada dasarnya manusia itu semuanya beriman kepada Allah. Pada dasarnya manusia itu semuanya bertauhid, bermakrifat, kenal Allah, menyaksikan Allah. Ketika di zaman Nuh,
Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka semua ruh ya itu berkata, bala, betul ya Allah, syahidna, kami menjadi saksi. Pada dasarnya manusia melihat dan menyaksikan Allah, dekat dengan Allah, beriman kepada Allah. Tapi karena manusia itu ketika keluar ke dunia banyak melakukan kezoliman, maka itu kezoliman menjadi tirai yang menutupi antara dirinya dengan Allah. Yang tadinya dekat ya jadi jauh, yang tadinya kelihatan ya jadi enggak kelihatan, yang tadinya menyaksikan tidak menyaksikan, yang tadinya beriman ya bisa juga beriman juga atau tidak beriman ketika di dunia. Kenapa demikian? Karena pada saat pertama kali Allah mencipta, Allah itu wujud. Setelah wujud kidam, betul? Kita sering kali membahas dan mendengar, mungkin dari kecil juga kita pernah dengar, wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Setelah adanya Allah, dan adanya Allah itu terdahulu, kidam, terdahulu, artinya tidak ada yang sebelum Allah, nggak ada. Allah dalam kesendiriannya ingin menciptakan sesuatu. Allah punya iradah, Allah punya kehendak, Allah pengen bikin makhluk. Ketika ada iradahnya Allah, sedangkan Allah kesendiriannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala enggak mengambil yang lain-lain karena enggak ada yang lain. Jadi menciptakan sesuatu itu dari zatnya Allah, karena enggak ada yang lain. Allah yang maha terdahulu, Allah kesendirian. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu dari zatnya sendiri. Zat yang diambil dari dirinya Allah untuk menciptakan sesuatu itu namanya haqiqatul Muhammadiyah, Nur Muhammad, Ainur rahmahnya Allah, intisari rahmat yang dijadikan oleh Allah untuk Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini banyak perbedaan pendapat di sini. Ya. Antara Mujassimah, Qadariyah, kemudian Syiah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sih berpendapatnya semacam ini. Karena dari Imam Asy'ari dan Maturidinya begitu. Ya, kita berpatokan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari zatnya Allah yang namanya Ainur Rahmah itu diciptakan Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad yang paling awal diciptakan oleh Allah. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Adam alaihissalam itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wa ana abur ruh, sedangkan aku adalah bapaknya ruh, kata baginda Rasulullah SAW. Nah, dari Nur Muhammad ini, dari hakikatul Muhammadiyah ini, baru Allah ciptakan yang lain dari alam semesta. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, planet-planet, sampai dengan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari intisari rahmatnya Allah tadi, Nur Muhammad tadi. Karena dasarnya adalah rahmat Allah, karena dasarnya adalah cahaya
keindahan Allah, maka semua yang ada ini selain Allah, makhluk Allah ini, itu memiliki potensi cahaya-cahaya. Pak, paham gak sampai sini? Nggak apa-apa pusing-pusing sedikit ya. Saya tanya begini, kira-kira kalau nggak ada cahaya kita kelihatan nggak matanya? Nggak ya? Gelap gitu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau hati itu gelap, maka hati juga nggak bisa ngelihat apa-apa, Pak. Percaya nggak? Mata lahiriah kita nggak bisa ngelihat kalau nggak ada cahaya-cahaya ini. Cahaya dari matahari, entah cahaya dari listrik ya, betul? Atau dari lentera-lentera. Nah, potensi mengenal Allah, potensi dekat dengan Allah, potensi keimanan, potensi ketauhidan, itu asalnya dari cahaya-cahaya hati. Kalau hatinya itu gelap, maka dia tidak akan bisa memandang kemahaan Allah. Yang ada protes terus sama Allah, yang ada mengeluh terus sama Allah. Tugasnya iblis, syaitan, dan bala tentaranya itu mencegah manusia dari memuji dan bersyukur serta memahakan Allah. Itu tugasnya iblis. Karena semakin bersyukur manusia, semakin bercahaya hatinya. La in syakartum la azidannakum. Yang ditambah oleh Allah ketika manusia itu bersyukur, bukan cuma nikmat-nikmat rizki lahiriah, tapi rizki batiniah. Hatinya jadi lapang, hatinya jadi bercahaya. Hati yang lapang, hati yang tidak diliputi kegelapan-kegelapan, hati yang bercahaya itu yang nantinya akan mengenali Allah. Ketika ada kejadian, hatinya tuh langsung memuji Allah. Masya Allah, Allah tuh maha baik, Allah tuh maha adil. Ternyata begini ceritanya, Allah mentakdirkan saya begini nih. Oh, ternyata ada urutannya begini-begini. Maha baik Allah dengan takdir-takdir yang ditentukan olehnya. Kalau bisa sampai memuji kepada Allah semacam itu namanya hatinya sudah ada cahayanya dari Allah. Tugasnya iblis menstop kita agar tidak memuji Allah, agar tidak memahakan Allah, agar kitanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tes dulu sebelum lanjut, boleh? Pak, udah pusing belum? Kalau udah pusing, alhamdulillah. Ya, saya tanya dulu. Punya duit banyak, alhamdulillah. Punya duit sedikit, alhamdulillah. Duit enggak punya, oh pusing. Udah berubah sekarang. Enggak punya duit, alhamdulillah. Duit yang ada hilang. Kenapa ganti-ganti? Tugasnya iblis itu biar nggak ngucapin alhamdulillah, biar nggak bersyukur, biar nggak memuji Allah. Giliran duitnya banyak, dia alhamdulillah. Duitnya sedikit udah mulai berubah tuh. Ada yang masih alhamdulillah tadi ya. Kemudian ketika duitnya nggak ada atau nggak punya uang, tambah berubah. Naudzubillah, udah innalillah, udah ada yang astagfirullah, betul? Apalagi duit yang ada hilang. Wah, itu udah luar biasa. Kalau bisa sampai semua ini mengucapkan alhamdulillah, terang hatinya insya Allah. Nah, manusia itu hatinya lapis-lapis. Betul? Ada 4 lapis. Sodrun, kolbun, fuad, lubun. Betul? Ini semuanya berpengaruh nih. Sodrun bagian paling luar, kolbun bagian lapis kedua, fuadun bagian lapis ketiga, kemudian lubun bagian hati yang paling dalam.
Di dalam bagian hati yang paling dalam itu ada sirrun namanya. Sirrun itu tempatnya ma'rifat, tempatnya tauhid, tempatnya ruh di situ. Kalau ibarat rumah ini ada halaman. Halamannya sodrun. Ya. Tempatnya apa? Tempatnya Islam. Sodrun itu tempatnya Islam. Masuk lagi area ke dalam rumahnya. Rumah itu sendiri kolbun namanya. Rumah itu di dalam rumah ada kamar. Kamar itu namanya fuadun. Di dalam kamar itu ada lemari. Lemari itu namanya lubbun. Di dalam lemari ada laci. Sirrun namanya. Faham maksudnya? Sodrun, lapis paling luar, isinya Islam. Kolbun, lapis hati kedua, isinya iman. Kemudian lapis hati ketiga namanya fuad. Fuad itu isinya ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah, kau melihat Allah. Ya, fa illam takun tarah, kalau kau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakin kalau Allah melihat dan memandang serta mengawasimu. Itu ihsan. Di fuad. Di lapis hati paling dalam namanya lubbun. Maka Allah gunakan ulul albab, lapis hati paling dalam, lubuk hati paling dalam. Lubbun itu isinya tauhid. Ruh juga adanya di lubbun tadi. Ini kalau lapisan-lapisan ini dizolimi semua nih Pak, dilapisi dengan kezoliman-kezoliman, maka tidak akan kenal Allah terus, nggak akan ma'rifat, nggak akan bertauhid, nggak akan. Artinya apa? Potensinya yang masih kezaliman yang paling besar. Apa kezaliman yang paling besar? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Allah katakan dengan azim. Sedangkan nama Allah Asmaul Husnanya salah satunya adalah Allah Al-Azim. Ya, saking besarnya itu dosa. Enggak diampunin kalau tidak dibuang dari hati. Ya. Bagaimana membersihkan lapisan-lapisan itu? Ya, kita kan mahallul khata' wan nisyan, betul enggak? Tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau orang udah lupa, ya udah salah deh berarti. Betul enggak? Kalau udah lupa, udah salah, itu manusia tuh. Mahallul khata' wan nisyan. Kalau tempatnya salah ya pasti berbuat salah terus. Selama hidup pasti ada salahnya, betul enggak? Dan salah itu zalim namanya. Zalim itu yang salah itu. Jadi manusia tempatnya zalim. Kalau manusia tempatnya zalim, lalu bagaimana manusia bisa dekat dengan Allah? Kalau untuk menuju Allah itu harus cahaya, sedangkan manusia tempatnya kegelapan. Ya harus dibersihin lapisan-lapisan hati. Lapisan yang paling luar, sodrun, isinya apa? Islam. Islam itu apa? Hukum-hukum Allah. Ya. Semua hukum-hukum Allah, baik dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas, ya, itu enggak boleh hati kita mengingkarinya. Yang pertama itu. Semua hukum-hukum Allah tidak boleh kita mengingkarinya dan harus kita yakin dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Contoh hukumnya apa? Misalnya sholat. Nah itu dalam Islam tuh. Sholat lapis pertama di sodrun tuh hukum. Ya, bicaranya hukum. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu yang 5 kali dalam sehari itu, muta'ammidan dengan disengaja, faqad kafara jiharan, maka sungguh dia telah menyatakan dengan nyata kekafirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ninggalin sholat dengan sengaja, enggak ada kemudaratan, ya, maka dia sudah menyatakan kekafirannya di hadapan Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum nih. Dan itu harus diyakinin dalam hati. Kenapa demikian? Karena kalau sodrun ini masih bisa keluar masuk iblis setannya. Iblis setan masih bisa bisik di situ. Di lapisan paling luar hati, sodrun. Ya, kalau sudah sampai fuad sudah tidak bisa. Kalau di qalbun dia masih bisa, tapi pangkatnya harus sudah tinggi iblisnya. Ya. Nah, kalau qalbun isinya iman, artinya yakin percaya pada rukun iman yang 6. Sekarang saya tanya lagi, Bapak percaya, beriman dan yakin tidak terhadap malaikatnya Allah? Halo? Yakin? Beriman? Beriman. Yakinnya dari apa? Kenapa yakin? Bapak melihat malaikat. Kenapa beriman? Halo? Kenapa bisa yakin? Ya karena dapat dengar begitu. Itu namanya iman tadlili. Iman dengan dalil. Karena kita dengar dari guru bahwa ada malaikat. Betul? Disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, ada dalilnya. Innallaha wa malaikatahu. Berarti malaikat itu ada. Ya, iman kita sebatas dalil, belum itu ainul haqiqah, apalagi hakul haqiqah, hak yang sebenarnya itu dari malaikat itu seperti apa kita belum pernah tahu, betul enggak? Kenapa? Karena belum ngelihat malaikat, karena belum musyahadah. Kenapa nggak bisa ngelihat? Karena matanya masih berbuat zolim. Mata lahir nih masih berbuat zolim. Ayam ngelihat malaikat nggak, Pak? Oh, hadisnya jelas, derajatnya sahih. Kalau ayam berkokok tuh ngelihat malah malaikat. Ya, sahih hadisnya. Berarti ayam nggak punya dosa kan matanya? Kenapa kita nggak bisa ngelihat ngelihat malaikat kayak ayam? Karena mata kita dipenuhi kezoliman, digelapin nih, matanya gelap. Siapa yang bikin gelap mata? Ya kita sendiri. Ngelihat TikTok, betul? Halo. Mending kalau isi TikToknya Allahul Kafi Rabbunal Kafi, mending kalau yang itu yang dilihat. Tapi kalau yang diharamkan, ya belum lagi ketika melotot sama anak, zolim bukan? Melotot sama istri orang, sama istri aja sendiri nggak boleh, apalagi melototin istri orang, betul nggak? Zolim bukan? Ya. Bagaimana dengan penglihatan mata hati kita yang seringkali memandang orang lain dengan kerendahan? Bukankah ciri kesombongan ketika memandang yang lain itu adalah rendah sedangkan kita baik, yang lain tidak baik, kita soleh, yang lain tidak soleh? Itu pandangan mata hati juga banyak zalimnya. Jadi hati nggak bisa ngelihat malaikat, mata lahirnya nggak bisa ngelihat malaikat. Kalau itu semua zalimnya nggak ada, inkisyaf namanya, tersingkap namanya. Bisa lihat yang begitu-begitu tuh, alam malakut, alam jabarut. Oh, itu panjang lagi nanti. Bisa ngelihat yang begitu-begitu. Kok ada yang bisa ngelihat jin, ada yang tidak bisa ngelihat, betul? Ada yang Allah singkapkan matanya. Berarti yang ngelihat jin itu matanya udah disingkapkan oleh Allah. Belum tentu. Bisa jadi dia berkolaborasi kok. Ya, bukan karena disingkap, tapi karena dianya yang ingin berteman, dianya yang ingin bersahabat, dianya yang ingin menjadikan perantara untuk sampainya tujuannya, dan jauh dari Allah yang begitu-begitu. Nauzubillahi min. Ya. Nah, kalau lahiriahnya aja banyak zolimnya, apalagi kezoliman hati. Ya. Contoh kezoliman lahiriah kita jarang kita bersihin.
Bagaimana cara membersihkan kezaliman? Ya dengan istighfar dan bertaubat di hadapan Allah, bukan? Ya, ayatnya banyak, saya sudah nulis nih hampir sekitar 20 tentang kezaliman. Cuma kalau dibacain satu-satu puyang bapak-bapaknya nanti ya. Orang ngobrol begini aja puyang kan. Pak, terusin jangan. Ya Allah, semoga puyangnya bapak-bapak menghapus dosanya. Amin. Nih, kalau wudu, Pak, wudu jangan cuma wudu lahiriah, tapi wudu batiniah juga. Hatinya juga diwuduin. Bagaimana caranya? Selama ini kita wudu, hatinya, pikirannya cuma 1, 2, 3 kok. Jujur. Cur air, bismillahirrahmanirrahim. Basuh nih mulut. 1, hatinya ngomong. 2, 3, betul enggak? Kenapa ngomongnya 1, 2, 3 hatinya? Membasuh muka 1, 2, ini hatinya ngomong nih. 3, basuh tangan 1, 2, 3, basuh kepala 1 apa 2 apa 3 barusan ya, kan begitu jadinya. Kalau mau dihapus kezolimannya, hatinya menghadap Allah ketika berwudu. Nanti sholatnya juga sholat yang menghadap Allah. Kenapa sholatnya banyak lupa sama Allah, ingat sama Allahnya sedikit ketika sholat? Karena wudunya aja udah gak ingat sama Allah. Coba kalau ingat sama Allah wudunya, ketika cur air, bismillahirrahmanirrahim, air itu keluar, apa yang akan dia keluarkan pertama kali? Bersyukur kepada Allah. Cur air, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan air ini suci dan mensucikan. Langsung bersyukur, ya Allah, mau wudu ngucurin air, airnya keluar. Maha baik enggak Allah? Maha baik, mudah. Ya, coba berapa banyak orang yang mau wudu susah wudunya. Betul. Ketika air itu sampai, sudah mengucapkan hamdalah, masukin ke mulut, bukan 1, 2, 3 di hatinya, tapi hati langsung menghadap Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berdoa untuk mulut. Di kumur yang kedua, mulutnya diajak bertakwa kepada Allah. Hai mulut, kamu itu sering berbicara. Wahai mulut lahiriah maupun mulut batiniah, kau sering berkomunikasi kepada selain Allah. Kau sering berkata-kata yang tidak bermanfaat. Mulutmu sering menyakiti saudaramu. Mulutmu itu seringkali berkata yang bohong. Maka hai mulut, bertakwalah kepada Allah. Pernah enggak lagi wudu itu mulut diajak ngobrol sama diri kita sendiri? Enggak pernah. Andaikan pernah juga paling 1, 2 orang yang ada ya. Itu juga alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita nanti begitu ya, insya. Umur yang ketiga, minta sama Allah agar dirontokkan dosanya, dihapus dosa-dosanya. Mana bagian-bagian yang terkena? Air wudu. Mulut yang ketiga, ya Allah, mulut lahiriah, mulut batiniahku itu banyak berdosa di hadapanmu, maka rontokkanlah, hapus dan ampuni dosa-dosa mulut lahir dan batinku ya Allah. Itu hilang kezaliman-kezaliman lahir batinnya, Pak. Maka ketika baginda Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, nanti tuh di akhirat tuh banyak orang, umatnya Nabi Adam sampai umat yang terakhir tuh ada. Bagaimana cara engkau mengenali umatmu? Dari wudunya. Ya, wajah mereka bercahaya, keluar cahaya dari sela-sela jari-jari tangan dan kaki mereka. Bagaimana caranya mengenali dan bercahaya ketika itu? Ketika di dunianya hilang zalimnya. Kalau kegelapannya hilang, yang ada cahaya. Gimana kita akan dikenali baginda Rasulullah SAW ketika di akhirat nanti? Kalau di dunianya yang kepikiran dan yang ada di hati 1, 2, 3.
ketika wudu. Betul nggak Pak? Pak, ini ngerti apa bagaimana? Terusin, jangan kalau begini. Oh, Masya Allah. Ya. Itu baru mulut, wajah. Bukankah kita sudah berjanji di hadapan Allah? Setiap kali sholat tuh kita janji sama Allah, menghadapkan wajah lahir, wajah batin kita hanya kepada Allah. Di mana janjinya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa